Selamat datang di Permata Podcast, balik lagi sama gue Hilda. Setelah kemarin ngebahas soal rekrutmen ya, kali ini agak lari sedikit gitu ya. Bukan lagi soal rekrutmen, tapi kerjaan di industri kopi. Industri yang lagi hype-hype-nya. Salah satunya adalah profesi barista. Kali ini gue sudah bersama salah satu barista di Fox Coffee. Perkenalkan diri. Oke. Saya salah satu barista di Fox Coffee. Nama saya Johan. Saya manajer di Fox Coffee. Ya, oke. Thank you Mas Johan sudah mau datang ya di Permata Podcast. Mas Johan, ngomongin barista gitu ya. Sudah berapa lama sih jadi barista? Kalau jadi barista sendiri dari 2017. Oke, 2017. Sejak lulus SMA. Oh, wow. Sejak lulus SMA sudah jadi barista ya. Betul. Terus kalau mau ngerintisnya jadi barista itu sebenarnya bekalnya apa aja sih, atau langsung terjun aja gitu kan nggak mungkin ya? Bekal itu menurut saya tergantung dari pribadi ya. Oke. Setiap pribadi pasti punya inisiatif untuk istilahnya, oh ya aku suka kopi nih, mungkin suka kopi akhirnya itu dulu ya. bekal itu suka dulu kopi. Niat ya kan, istilahnya niat untuk oh ya aku suka kopi, pada akhirnya aku ingin berbisnis kopi ataupun ingin explore lagi tentang R&D, gitu. R&D tentang menu, tentang apa. Sering-sering explore sih yang pasti. Bekal awal untuk menjadi seorang barista ya. Dan istilahnya kita sebagai barista tidak cuma ngomong masalah food and beverage-nya saja, cuman kita lebih ke kita juga mempelajari tools yang kita punya, sama tools yang mungkin bakal membantu kerja kita. Gitu, flow kerja. Itu sih. Sip. Kalau misalkan berarti intinya tetap harus mau belajar ya? Tetap mau harus belajar dan terus harus belajar. Explore terus gitu. Gak bisa stuck sampai di situ aja. Benar. Sip. Gitu. Kemudian kan untuk jadi barista nih ya, apakah tadi kan istilahnya bisa terjun langsung dengan bekal explore, tapi perlu nggak sih ada pendidikannya nih, atau bisa otodidak aja udah gitu jadi? Mungkin untuk awal yang pasti ya otodidak dulu. Karena kondisinya kenapa kok saya menyarankan otodidak dulu? Karena kita ngelihat nih potensi kita di bidang ini seperti apa, ya? Otomatis itu dulu. Karena sekolah barista sendiri itu cukup mahal. Cukup mahal sih. 3 ya lumayan ya. 3 hari 4 hari bisa ya 10 ke atas bisa. Lumayan ya. Kayak gitu. Terus? Jadi lebih baik memang otodidak dulu, kita explore apa yang ada dari segi peralatan kita, dari segi bahan yang kita punya dan bahan yang ingin dieksplor. Karena di bisnis coffee shop ya terutamanya, itu nggak bisa terus kita selesai kita R&D selesai buat menu nih. Hanya cukup sampai sana, nggak bisa. Karena kondisinya kita akan terus explore lagi apa nih yang baru, apa nih yang mau dikembangin lagi. Itu sih. Iya, namanya bisnis kalau nggak ekspor mati gitu kali. Betul, kayak gitu. Termasuk coffee shop gitu. Karena coffee shop menurut saya itu sudah masuk di red ocean sih. Karena istilahnya persaingan cukup ketat, cukup banyak. Bener. Istilahnya otomatis kan dari sisi kita harus memunculkan apa nih yang menonjol dari sisi kita sampai customer tuh kepingin balik ke kita lagi. Iya betul. Gitu. Tapi nih ya, ada nggak sih yang ngebedain kayak ini loh barista yang punya pendidikan sekolah gitu, sama barista yang ya udah nih otodidak aja, apa yang ngebedain mereka gitu? Sebenarnya ngebedain dari sisi ini ya, fundamentalnya. Jadi ketika kita otodidak nih, kita kan pasti akan explore di mana fundamental tuh pasti akan kita mematahkan fundamental atau apa. Istilahnya kan lebih ke arah misal kita explore tiga cara menyeduh kopi misal, ya kan? Itu untuk yang otodidak. Cuman untuk yang sekolah memang mungkin dia parameternya bisa lebih berkembang ke 6.
istilahnya luas gitu ya. ada pandangan baru nih. Oke. Kayak gitu. Jadi anggapannya mereka eksplornya bisa lebih kencang. Cuman istilahnya ada satu titik di mana ketika sekolah mungkin Iya. ketika sekolah kadang kita ngerasa ego kita, wah kita udah sekolah nih. Terus Ada yang seperti itu. Pada akhirnya mereka malas untuk eksplor. Sama aja. Alah. Akhirnya kan yang otodidak lebih berkembang ya. mungkin ya. Karena eksplor tadi ya. Jadi Betul. tetap aja meskipun sekolah tetap harus eksplor lagi. Kita baru eksplor lagi. Iya, oke. Ya intinya ngebedain parameter itu tadi. Terus kalau misalkan perusahaan nyari barista gitu ya, bisa coffee shop nyari barista, kriterianya tuh apa sih? Harus apa? Harus Kalau gimana? kalau kriteria sendiri yang pertama mungkin dia mau belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa open mind. Oke. Karena setiap di kopi itu menurut saya tidak ada yang pasti. Istilahnya dari sisi fundamentalnya pun, kita misal ngomong masuk ke dalam nih ya, kopi ya contoh ya. Ya. Kita ngomong espresso mungkin, Ya. ya. Ada yang bilang espresso itu harus 60 mili. Oke. Ada juga yang bilang nggak harus 60 mili. Karena istilahnya di bawah 60 mili pun tuh bisa jauh lebih enak kok rasanya. Itu ya. Bisa Apa ya? dinamis gitu ya. Seliar itu, Seliar gitu kan. Jadi anggapannya menurut saya sendiri kita harus mencocokkan nih istilahnya mana yang cocok dari sisi kalibrasinya kita. Oke. Setiap kopi kan pasti punya punya beda-beda ya dari sisi resipi dan lain-lain. Mana yang pas untuk coffee shop kita itu kita sendiri nih yang tahu. Jadi kan kadang ada barista baru masuk ke kita nih, misal kita punya SOP, kita punya kalibrasi yang sudah ditetapkan karena kita memikirkan masalah rasa misalnya. Itu kadang ada yang nggak bisa nih, harusnya kayak gini, kayak gitu. Itu yang susah. Memang ketika dia susah ya kayak gitu ya. Tapi ketika dia bisa open mind, istilahnya, espresso, ternyata espressonya ini di angka 50 mili aja udah enak, misal. Ya udah, kita pakai itu. Kan tidak bisa terlalu paten lah namanya di kopi itu. Tadi itu kriteria kan terkait sama soft skill ya maksudnya. Tapi ada nggak sih kayak tesnya tuh harus bisa ini, bisa itu, hard skillnya apa? Service mungkin. Oke. Jadi untuk customer mungkin lebih ke arah memilih orang yang mungkin bisa berkomunikasi dengan baik dengan sekitarnya. Itu juga penting sih. Karena selain kita bekerja di dunia F&B, otomatis service sih ya. Iya benar-benar. Kita ngobrol sama orang supaya nyaman dengan tempat kita. Gitu. Tapi kalau barista pasti udah bisa harus nyeduh segala macam, tahu takarannya segala macam itu. Harus tingkatnya tahu. Sampai mana sih? Tingkat tesnya sampai lulus nih gitu, bisa nyeduh doang gitu. Atau gimana? Setidaknya satu mungkin dia hafal tentang resipi yang sudah kita punya. Terus mungkin dia bisa explore lebih gitu kan. Explore dalam tanda kutip apa nih yang ingin dia buat supaya mungkin bisa jadi menu, jadi apa. Itu juga penting sih. Kayaknya otak yang liar aja gitu ya. Iya, betul. Oke, kemudian kan taunya ada kompetisi barista. Oke. Itu ngaruh nggak sih sama peluang kerja mereka di industri kopi? Ada pengaruhnya. Karena kondisinya dia kan ngebangun awareness dia sendiri ya. Istilahnya, udah pengalaman nih, ya kan. Otomatis setidaknya skillnya juga oke gitu kan. Itu bisa jadi salah satu faktor sih kita memilih mereka. Oke. Kayak gitu. Sip. Tapi seberapa ngaruh nggak? Sengaruh itu kan kompetisi atau enggak juga? Pengaruhnya karena pengaruh dari sisi mental ya. Kita buat kopi pun di perlombaan pun otomatis butuh mental yang kuat juga. Persiapan yang matang dalam tanda kutip inisiatif untuk kita untuk
belajar lagi latihan supaya yang lebih baik lagi. Itu kadang kan membutuhkan pengorbanan ya. Betul. Pengorbanan dari sisi uang ya kan, beli susu, beli apa kan, beli kopi. Itu Posnya ada ya, posnya ya. Oke, kemudian terus soal teknis nih ya, teknis kopi lah. Sebenarnya kalau mau buat kopi itu apa aja sih yang diperhatiin sama barista gitu sampai bikin jadi kopi itu ya enak gitu, bisa dinikmati gitu. Apa aja yang sebenarnya yang perlu harus dilakukan lah. Sebenarnya lebih ke arah mematuhi SOP dalam tanda kutip, masalah resipinya. Terus setelah itu kadang kan ada nih yang nggak pakai timbangan dan lain-lain. Itu kan pada akhirnya rasa berubah-ubah. Iya, benar. Gitu. Jadi yang kita perhatiin harusnya itu sih masalah kita harus menggunakan timbangan, kita harus istilahnya meskipun tuh harus ada proses, harus nimbang dulu ya kan. Cuman ya untuk mencapai konsistensi, ya itu caranya sih. Dengan konsistensi itu sendiri memang benar-benar yang kita butuhkan di suatu coffee shop. Itu dibutuhin banget konsistensi. Banget. Karena kan contoh nih, makanya nih misal contoh ke satu coffee shop. Pertama minum enak. Terus setelah itu minum kedua nggak enak. Ketiga enak. Akhirnya kan kadang juga males ya. Wah, kok berubah-ubah. Situ lagi ya. Oh iya benar-benar. Nurutin SOP ya. Betul. Terus abis itu agak sedikit ke bisnis. Fox Coffee ini kan berawal dari Jember ya. Jember. Terus kemudian buka di Jakarta. Gimana caranya bersaing di skena kopi industri Jakarta yang sungguh ini? Sebenarnya kalau untuk tips mungkin ya. Survive kayak gimana? Mungkin harus ada sesuatu yang berbeda dari kita. Istilahnya yang nggak ditemuin juga di coffee shop lain yang ada di daerah sini. Mungkin apa nih signature-nya Fox yang bisa membuat Fox ini jadi, oh ya aku nggak pernah nemuin nih di cafe lain, aku nemuin cuma di Fox. Nah itu pun bisa dari produk, bisa dari pelayanan. Jadi pelayanan cuma dari produk aja? Enggak, karena kan kita ngomong pelayanan mungkin banyak deh, mungkin ada satu coffee shop yang mungkin contoh banyak dilayanin banget, istilahnya sampai ditanyain apa kabar mbak gitu-gitu, kan lebih touch-nya lebih dapat gitu kan daripada pesan apa kak sudah itu aja kan pada akhirnya ya udah cuman sebatas coffee shop biasa pada umumnya. Itu kan salah satu contoh sih. Serbatnya ya antara explore di produk atau di servisnya dikencangin gitu ya. Sip. Tapi optimis ya? Optimis. Sangat optimis harus. Soal peluang kerja di industri kopi ini gimana? Saya selain barista industri kopi kan gede-gede banget gitu ya. Peluang kerjanya sejauh apa besar banget atau karena terlalu besar industrinya jadi sempit malahan atau gimana? Untuk dari sisi apanya dulu nih? Dari sisi misalnya kan industri kopi lagi besar nih, otomatis peluang kerjanya tuh menurut Mas Yohan sendiri seperti apa? Apakah kedepannya besar atau misalkan kedepannya malah tanpa menciut atau gimana? Menurut saya sendiri tambah besar sih, karena istilahnya coffee shop bertambah banyak. Contoh mungkin kita ngomong benchmarknya mungkin inilah, kita ngomong salah satu nggak ada masalah ya? Iya. Contoh kopi Kenangan. Kopi Kenangan dia sekarang sudah berapa outlet? Yang pasti mungkin ya satu outlet mungkin butuh 5 sampai 10 orang. Kalau kita ngomong ada 500 outlet aja udah berapa karyawan gitu kan? Udah mungkin sekitar 5.000 ya kan? Otomatis untuk peluang kerja di coffee shop pun semakin banyak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan tuh bakal lebih gede lagi ya industri kopi. Betul. Siap Mas Yohan, terima kasih sudah mau berbagi di Permata Podcast. Terima kasih juga sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.